Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa anugerah dan kebaikannya yang senantiasa menguatkan kita melewati hari demi hari, berjuang dan terus merasakan anugerah dan kasih dari Tuhan. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan memujikan PKJ 13, PKJ 13 bait pertama dan yang kedua. PKJ 13 bait pertama dan yang kedua, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan kami percaya bahwa kasih dan penyertaan-Nya menopang setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau bersama-sama membaca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti terlebih memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Yosua 16 ayat 1 sampai 10, Yosua 16 ayat 1 sampai 10, Yosua 16 ayat 1 sampai 10. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot. Turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon, Hilir, dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manase dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai ke Bet Horon Hulu. Barat batas itu keluar ke sebelah utara Mikmetat, kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoa. Turun dari Yanoa ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapua batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Taat sebulat hati. Kalau bicara soal bulat, Bapak Ibu, lingkaran itu adalah bentuk-bentuk benda yang tidak cuma punya satu sisi, tidak berujung. Ya, kalau kotak itu kan 4 sisi, atas, bawah, kanan, kiri, segitiga, kanan kiri sama bawah atau kanan kiri sama atas. Kalau layang-layang juga 4, trapesium 4, persegi 6, ya berarti 6 sisi. Nah, kalau lingkaran itu satu sisi yang tak terputus. Jadi tidak ada ujungnya, tidak ada putusnya. Jadi bisa dibilang satu pun sebenarnya juga gimana ya? Karena dia nggak ada ujung ke ujung. Yang dibilang sisi itu ketika ada satu garis lurus ujung ke ujung, nah itu sisi. Tapi ini melengkung dan tak terbatas. Sehingga mencari, kalau di matematika, mencari ruang lingkaran beda sendiri dari yang lain. 22/7 dikali pi. Kalau atau biar kuadrat ya. Pokoknya beda sendiri. Kalau yang lain tuh panjang kali lebar, sisi kali sisi, apa setengah panjang kali segitu gitu. Jadi dia cara menghitungnya beda sendiri. Nah, bicara soal bulat, taat juga harus bulat, nggak ada ujungnya. Bapak saudara, tanah begitu penting dalam umat Israel. Kemarin kita juga udah bahas bahwa Abraham menerima janji Tuhan, tanah perjanjian. Musa keluar ke tanah perjanjian. Kemudian orang Israel menuju tanah perjanjian dan menduduki tanah perjanjian.
Nah, masalah tanah ini terkait dengan keseluruhan hidup mereka yang dipelihara sama Tuhan. Dan bicara soal milik pusaka warisan yang akan mereka turun-temurunkan di sana. Nah, setelah suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye mendapat wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, kemudian pembagiannya di bacaan kita yang kemarin juga sebelah barat dan 9,5 suku lainnya. Nah, kini bagiannya Bani Yusuf. Dan ini ada batas-batasnya. Nah, jatah untuk Bani Yusuf dibagi dua, karena ada dua, mereka kan punya dua suku, Efraim sama Manasye. Nah, masing-masing anak Yusuf diperhitungkan satu suku karena orang Lewi nggak termasuk, dan juga karena Yusuf besar jasanya buat 12 suku gitu yang mereka dihidupi di Mesir. Nah, pentingnya suku Yusuf itu ditunjukkan dengan deskripsi batas-batas yang bisa dibilang lebih besar gitu ya. Karena mereka 12 suku ini 10 suku itu berhutang budi sama eh, keturunan-keturunan Yusuf. Nah, dan bisa dilihat bagaimana perjuangan Yusuf itu berdampak besar kepada keturunannya. Ketika dia taat dan setia sama Tuhan, mulai dari dibuang, dibawa ke Mesir, dia dibohongin, dihianati, ditipu, dipenjara, kemudian dia jadi tangan kepercayaan, ketemu lagi sama saudaranya, sampai ketika dia udah nggak ada, keturunannya tetap merasakan berkat dari ketaatannya. Sehingga ketaatan itu penting sekali, nggak boleh setengah-setengah kita patuh. Mau kita cuma sepotong kecil pun, yang ibaratnya tanah tuh, kalau misalnya kita punya bagian tanah kepotong 5 senti aja, wah kita bisa marah. Nah, sama taat juga nggak boleh setengah-setengah, harus seutuhnya. Nah, semoga dalam kehidupan kita hari ini kita mau taat, kita mau belajar Yusuf, dan ketaatan itu dampaknya besar banget. Mungkin nggak sepenuhnya kita rasakan sekarang, nanti ke anak cucu kita rasakan. Kalau kita taat akan dirasakan, ketika kita nggak taat juga, dampaknya juga ke anak-anak cucu juga. Semoga hari ini kita bisa taat kepada Tuhan, dan percayalah pada kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan memelihara kita berjanji, maka kita cuma diminta taat aja. Jangan mempertanyakan, jangan setengah-setengah, jangan neko-neko. Supaya kita bisa merasakan anugerah kebaikan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini, dan kami percaya bahwa kebaikan-Mu memelihara kami. Tuhan, kami serahkan, biarlah hari ini kami belajar seperti Yusuf dan keturunan Yusuf, Efraim, dan Manasye yang merasakan berkat ketika nenek moyangnya taat sama Tuhan. Kami juga mau belajar taat, karena kami tahu ketaatan itu besar dampaknya. Karena kami taatnya bukan sama sembarang pihak, kami taatnya sama Tuhan, kepada sosok yang punya alam semesta, yang empunya kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.